Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mengucap syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya jualah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masih dapat bermuajahah, bertatap muka di rumah Allah ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-22 di bulan suci Ramadan. Itu tandanya kita sudah berada di sepertiga akhir, hampir tuntas perjuangan kita, jihad kita di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut-pengikut beliau yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 260 di halaman ketiga lembar kedua di paling atas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingatlah, kata Allah, ketika Ibrahim bertanya kepada Tuhannya, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ini pertanyaan fundamental, tapi juga kalau kita lihat dalam konteks hari ini nyeleneh. Ya, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala awalam tu'min. Ya, apakah engkau tidak beriman kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Ya, biasanya memang pertanyaan-pertanyaan semacam itu dianggap melawan ya keimanan. Ya, sudah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia. Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Kenapa ditanyakan lagi? Maka Allah kemudian menjawab, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Kemudian dijawab kembali oleh Nabi Ibrahim, qala bala, tentu ya Allah, aku beriman kepadamu. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku ingin agar hatiku ini semakin kuat, semakin kokoh keimanannya kepadamu ya Allah. Sampai di sini jamaah sekalian, satu pelajaran yang dapat kita petik, bahwa keimanan yang kita imani, yang kita percayai hingga hari ini, hingga detik ini, seyogianya itu dibangun atas dasar pengetahuan yang kokoh, bukan hanya sebatas, kalau kata orang Jawa itu jarene, ya, katanya jarene wong tua, ya. Katanya orang tua dulu, simbah-simbah dulu seperti itu, kemudian kita kerjakan. Tidak, ya. Kita berkaca dari kisah Nabi Ibrahim. Kalau memang kita belum tahu atau masih ragu-ragu, tanyakan. Ya. Tidak ada pertanyaan yang salah, ya. Kecuali kalau motifnya berbeda. Ya. Kalau kita punya motif bertanya karena meragukan, apalagi mencari kesalahan, itu yang keliru. Tapi di sini Nabi Ibrahim bertanya bukan untuk mencari kesalahan,
walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk meneguhkan, mengokohkan keimanan beliau. Ya, sekelas Nabi saja itu perlu diperkuat keimanannya, maka beliau bertanya, apalagi kita. Ya, kita tentu harus lebih banyak belajar lagi agar keimanan kita itu bisa kokoh. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm, kata Allah. Jangan engkau mengatakan sesuatu, jangan engkau berpegang pada sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Nah, yang menarik kemudian dari diskusi antara Nabi Ibrahim dan Allah tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Ya, maka ambillah 4 burung. Fasurhunna ilaik, kalian kau cincang Nabi Ibrahim. Kemudian daging yang sudah dicincang itu kemudian ditaruh di 4 gunung. Nanti setelah dicampur, dipisah-pisah di 4 gunung, kau panggil kembali burung A, B, C, D, maka semuanya hidup kembali biidznillah. Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian menolak pertanyaan Nabi Ibrahim dengan mengultimatum, sudah engkau tidak usah bertanya, percaya saja kepadaku. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, dan jawabannya itu langsung diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga iman Nabi Ibrahim semakin kuat dan kokoh. Dari sini jamaah sekalian, ya, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, bagaimana kita bisa beriman dengan rasa tahu yang tinggi. Ya, minimal kita bisa tahu dalil-dalil, argumentasi-argumentasi, hikmah-hikmah, ibadah-ibadah harian yang sehari-hari kita lakukan. Tidak perlu sampai detail, apalagi sampai pada kajian antar madhab yang sangat banyak. Tapi paling tidak dalil umum. Mengapa kita sholat, mengapa kita puasa, apa hikmahnya, apa nilai positif dari ibadah tersebut, kita bisa pelajari dan kita bisa hayati. Sehingga demikian ibadah yang kita lakukan itu lebih kokoh, lebih mantap, dan tidak mudah goyah. Biasanya kalau kita ilmunya setengah-setengah atau hanya sekedar tadi, ya, jarene-jarene, ketika ada orang lain yang membisikkan kita bisa mudah untuk ikut-ikutan. Tapi kalau kita punya dalil yang kokoh, kita punya pengetahuan, ya, basis pengetahuan yang kuat, maka tidak akan mudah untuk kemudian digoyahkan oleh hambatan dan tantangan yang ada. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam salah satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitum riyadul jannah farta'u," kata Nabi, jika kalian dalam perjalanan, dalam suatu ketika itu melihat taman-taman surga, maka segera merapat. Taman-taman surga kalau hari ini mungkin bayangan kita seperti taman cendana, ya, atau taman bunga, ya. Memang dalam Al-Quran digambarkan surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar, ya, taman yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, ya, di berau banyak, ya, sungai-sungai, ya, di tepian itu juga ada sungai. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan riyadul jannah? Para sahabat kemudian bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Kemudian beliau menjawab, halaqah dzikr, ya, halaqah majlis zikir. Tapi yang menarik jemaah sekalian, ini nanti ada kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim. Halaqah zikir yang dimaksud oleh Nabi di situ bukan sebatas kita berkumpul bersama-sama kemudian membaca zikir bersama-sama, tidak. Ya, menurut sahabat atau, ya, dimaknai atau diberi penjelasan, halaqah zikir huwa majalisul halal wal haram. Yang dimaksud dengan halaqah zikir di situ adalah majlis-majlis ilmu, di mana
dari majlis itu kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, bagaimana sholat yang benar, bagaimana berpuasa yang benar, bagaimana berhaji yang benar, dan seterusnya. Itulah halaqat dzikr. Dan itu nanti akan ada korelasinya, ada keterkaitannya dengan ayat di dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah pada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahui. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui, tanya pada ahli dzikir. Nah, ahli dzikir di sini berarti adalah ahlul ilm, orang yang berilmu juga. Karena tidak mungkin kita bertanya kepada orang yang orang itu tidak tahu ilmunya. Maka ahlul dzikir dalam ayat itu dan juga dalam hadis ini, itu maknanya sebenarnya adalah orang-orang yang berilmu. Tapi orang-orang yang berilmu dalam Islam itu bukan seperti orang-orang yang berilmu di barat sana. Ya, orang-orang di barat banyak yang berilmu tinggi, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, mereka hanya berilmu, tapi tidak beragama, tidak beriman. Nah, disinilah canggihnya permainan kosakata di dalam Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikr. Di situ disebutkan ahlal dzikr, bukan ahlal ilm, bukan orang yang berilmu saja, tapi orang yang berzikir juga. Itu nanti ada kaitannya juga dengan surah Ali Imran ayat 191, bahwa orang yang berilmu dalam Islam itu akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang berakal, ulul albab itu ada dua. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berdiri, duduk maupun berbaring. Dalam segala aktivitas dia zikrillah, dia mengingat Allah. Tapi tidak cukup hanya dengan zikrillah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia juga merenungi fenomena alam, kondisi di sekitarnya. Dengan zikir mengingat Allah, dia menjadi ingat, tadabbur dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dialah orang yang berilmu. Di orang yang berilmu juga erat kaitannya dengan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka lagi-lagi di dalam falsafah Jawa, ya mohon maaf ya, saya karena terlalu lama di Jawa, jadi lebih banyak menghidupi budaya dan nilai-nilai Jawa ya, daripada nilai-nilai Kalimantan. Ada yang namanya falsafah eling lan waspada. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang selalu eling, ingat, zikir, waspada, waspada, dan selalu mawas diri. Dia selalu berhati-hati, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah jatuh dalam lubang, apalagi lubang yang sama yang sudah pernah dilalui di masa lalu. Karena orang yang berilmu akan belajar dari sejarah. Ya, sejarah memang bisa terulang, tapi bagi orang-orang yang berilmu, bagi kita yang belajar, kita tidak akan mau mengulangi sejarah, apalagi sejarah yang keliru. Kita belajar dari sejarah. Itu orang yang berilmu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ya, berkaitan dengan hal tersebut, pada waktu yang mulia ini ada baiknya ya kita bersama-sama bisa bermudarasah, ya, kita bertolabul ilm. Di sini insyaallah saya membacakan beberapa hadis dari kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi ya. Kitab Al-Adhkar ini isinya adalah zikir-zikir ya yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau kita kaji kembali konsep atau makna zikir tadi, maka zikir tersebut bukan hanya kita baca saja, bukan hanya kita lantunkan saja, tapi zikir tersebut juga perlu kita hayati, perlu kita maknai, dan perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya yang akan coba kita telaah pada kesempatan ini adalah babu ma yuqalu indas sabah wa indal masa. Bab atau pembahasan tentang zikir yang dibaca ketika subuh dan sore, ketika pagi dan sore hari. Ya, biasanya kalau kita kenal itu ada al-ma'thurat, ya, zikir pagi dan petang. Yang itu banyak diambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa zikir pagi dan petang yang dipilih? Karena itu memang merupakan perintah atau anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan petang. Misalnya dalam surah Thaha ayat 130, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha, ya, dan bertasbihlah engkau kepada Tuhanmu ketika terbit matahari, ya, ini waktu-waktu fajar, ya, waktu-waktu duha, itu waktu-waktu yang mustajab, dan juga waktu sebelum terbenam matahari. Kalau dalam konteks kita hari ini di bulan puasa Ramadan, ya, tulu'isy syams itu waktu subuh, sahur hingga duha. Qabla ghurubiha itu waktu kita akan berbuka puasa. Itu semua adalah waktu-waktu yang mustajab. Di ayat yang lain, wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Sama, bertasbih mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Dan banyak ayat-ayat lain yang serupa di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, apa hikmahnya jamaah sekalian? Waktu pagi adalah waktu kita memulai, ya, kita memulai aktivitas kita di pagi hari. Ada yang akan bekerja, sekolah, belajar, dan seterusnya. Maka sebelum kita memulai aktivitas, kita bermunajat, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita libatkan Allah di dalam satu hari ketika kita akan beraktivitas. Kemudian diakhiri di sore hari. Sore hari adalah ending atau selesainya aktivitas kita dalam satu hari. Dan di waktu sore ini kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia itu menyesal dan merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, demi waktu sore, ya, demi masa, ya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi biasa kita kalau dari pagi tidak punya planning, tidak punya jadwal yang tepat, bangun tidur sudah kalang kabut, sudah tidak sempat subuh dan segala macam, langsung kita bekerja, langsung kita beraktivitas, tiba-tiba sudah sore hari, kita tidak menyadari itu. Akhirnya nyesal sendiri, oh iya kenapa tadi saya tidak melakukan ini. Karena tidak terplanning dari awal di pagi hari. Kalau di pagi hari kita bangun, kita sholat subuh, kita berzikir kepada Allah, maka akan terprogram selama satu hari. Dan kita tutup hari kita di waktu sore juga dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang bisa kita baca di pagi dan petang? Ada banyak dalam riwayat atau dalam bab yang diuraikan oleh Imam An-Nawawi ini. Tapi pada kesempatan ini kita ambil 3 saja yang juga sebenarnya kita sudah masyhur, ya, kita sudah familiar dengan zikir-zikirnya tersebut. Yang pertama diriwayatkan dalam Sahih Bukhari an Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar, ya. Yang pertama adalah membaca sayyidul istighfar yang kita sudah hafal atau juga mungkin sudah sering dengar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau menciptakanku dan aku adalah hambamu ya Allah.
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku dengan keimananku kepadamu itu berada dalam genggaman janjimu sebagaimana yang aku mampu untuk melakukannya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung ya Allah dari keburukan yang aku kerjakan. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan aku mengakui, aku memuji nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan aku pun mengakui atas dosa-dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku karena sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat. Ya, tidak ada yang menerima taubat kecuali Engkau ya Allah. Nah, dari hadis atau dari doa ini kita bisa belajar untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita. Ya, setidaknya dari hadis ini ada 3 pelajaran penting. Yang pertama, ketauhidan, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengakui kesalahan kita dan memohon ampun kepada Allah, dan pada saat yang sama juga kita mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau kita lihat di dalam redaksi hadis tersebut atau redaksi doa tersebut, ketika berbicara tentang keburukan itu dikembalikan kepada diri kita. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Jadi kalau berkaitan dengan keburukan, kesalahan kita, jangan kita berikan kepada Allah. Itu kan takdir Allah. Saya mau melakukan ini, itu semua takdir Tuhan, tidak bisa. Ya, saya misalnya terjerumus dosa, kemudian itu takdir Tuhan. Ya. Jadi kalau dalam konteks kesalahan itu kita kembalikan kepada diri kita. Kita manusia yang hina, kita manusia yang penuh dengan kekhilafan dan salah. Tapi dalam konteks kebaikan, wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Kenikmatan itu kita sandarkan, kita kembalikan kepada Allah. Pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi yang kita dapatkan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dengan sombongnya mengatakan ini adalah usahaku, ini adalah prestasiku, tidak bisa. Tapi kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita diajarkan langsung di dalam surah yang setiap hari kita baca dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah alladzina an'amta alaihim. Dalam konteks kenikmatan, di situ terjemahannya adalah yang Engkau beri nikmat. Dalam konteks kenikmatan disandarkan Allah Subhanahu wa taala, an'amta, yang Engkau berikan nikmat. Al-maghdub, orang-orang yang dimurkai, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Di situ tidak disebutkan redaksi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang murni kesalahan manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jamaah sekalian, sayyidul istighfar yang bisa kita baca ya pada pagi dan petang, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ya, diriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allah taala ayyurdiyah. Siapa orang yang ketika di sore hari membaca raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, maka dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bacaan yang sering atau yang juga kita sudah hafal, ya, kita bisa amalkan ketika sore hari, ya, pulang kerja, pulang kantor, kita membaca doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Dan maknanya luar biasa tadi, ya, ketauhidan kepada Allah, Islam agamaku, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan dari Sunan Abi Daud dengan riwayat sanad yang sahih. Ini doa yang juga bisa kita panjatkan atau kita bacakan pada sore dan petang, sore dan pagi hari, pagi dan petang. Doanya, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk dianugerahkan kesehatan, al-afiyah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mintakan pengampunanmu dan keselamatan fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dalam kehidupan duniaku, wa ahli, dan keluargaku, wa mali, dan hartaku. Ya, jadi dalam doa ini kita diajarkan agar berdoa tidak egois, ya. Jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berdoa untuk keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Ya, kita berdoa untuk agama kita, dunia, keluarga, termasuk harta benda yang kita kumpulkan. Boleh jadi ada hal-hal yang syubhat, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang terlarang. Kita berdoa untuk diselamatkan. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak salah dan tidak berdosa. Tapi kita mohon kepada Allah agar aib kita, kesalahan kita itu tidak diviralkan di dunia, apalagi di akhirat. Maka kita berdoa, ustur aurati, tutuplah aib-aibku, wa amin rawati, dan berikanlah rasa aman dari kecemasan. Biasa anak muda sekarang itu mental health-nya terganggu, kesehatan mental. Maka kita perlu berdoa, amin rawati, agar dijauhkan dari kecemasan, kelabilan, kegalauan. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Dan ya Allah, jagalah hamba dari segala arah, dari belakang, dari kanan, kiri, dari atas, dari bawah. Ya, karena setan itu dalam Al-Quran yang dijelaskan menggoda kita dari berbagai arah, dari atas, bawah, kanan, kiri, samping, belakang. Itu kita digoda oleh setan. Nah, kita juga berdoa kepada Allah untuk dijaga dari segala arah bisikan-bisikan setan. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtalu min tahti, an ughtala min tahti. Dan ya Allah, aku berlindung dengan segala keagunganmu dari serangan di bawah bumi. Ya, maksudnya adalah gempa bumi dan bencana-bencana alam. Ya, jadi kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Nah, ini bisa kita amalkan jamaah sekalian, ya, di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari kita berdoa, ternyata di siang hari qadarullah ada bencana, kemudian kita menjadi salah satu korban, maka kita sudah bermunajat, bermohon kepada Allah, dan itu akan dinilai sebagai satu kebaikan. Di sore hari kita berdoa, ternyata di malam hari ada gempa dan kemudian kita menjadi korbannya, kita pun juga termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian kita harus meninggal, setidaknya kita meninggal dalam kondisi yang baik karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya untuk selalu waspada, minimal di pagi dan sore hari kita berzikir sebagaimana zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, agar kita bisa menjadi manusia yang selalu ingat, ya, kita bisa menjadi manusia yang selalu waspada, tidak tergoda dengan kehidupan dunia, hura-hara dunia yang akhir-akhir ini semakin banyak godaan kita, sehingga kita perlu lebih kuat lagi sinyal kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka makin kuat pula jaringan kita untuk hidup di dunia ini. Sebagaimana sinyal wifi, ya, ketika sinyalnya melemah, maka akses internetnya juga makin lemah. Tapi kalau sambungannya kuat,
maka jaringannya pun akan kuat. Begitulah kondisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir kita, ingat kita, waspada kita kepada Allah semakin dekat, maka insya Allah kita pun juga semakin dijauhi dari mara bahaya, kita dijaga dari segala macam godaan-godaan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, dengan ajakan mari bersama-sama kita kembali mendekatkan diri kepada Allah, kita berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi zikir yang kita lakukan adalah zikir yang juga dibarengi dengan ilmu pengetahuan, bukan sebatas zikir, apalagi zikir-zikir yang ternyata maknanya bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya ada beberapa misalnya hal-hal yang di luar sana sering diamalkan tapi ternyata tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, hanya karena dia berbahasa Arab kemudian seolah meyakinkan. Disitulah kita perlu terus belajar. Jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa tahu, karena samudra ilmu pengetahuan Allah itu sangat luas. Kita syukur-syukur kalau dapat setetesnya saja di antara samudra ilmu Allah yang begitu luas. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.